Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Pak Darmin memiliki uang 50 juta. Diketahui M-nya 50 juta. Yang disimpan di sebuah bank dan pihak bank memberikan bunga majemuk 1,5% per triwulan. Jadi ini N persentasenya sama dengan 1,5% per triwulan. Jika bunga tidak diambil dan biaya administrasi diabaikan, tentukan besar bunga yang diperoleh setelah uang pada mengendap 4 tahun. T-nya sama dengan 4 tahun. Berarti ini bisa dirubah pakai sendiri. Kita rubah menjadi per 1 tahun itu adalah 4 kali 4 triwulan. Dikali 4 sama dengan 16 triwulan. Wah, banyak banget. 16 triwulan ya. Kalau ditanya, tentukan besar bunga yang diperoleh setelah uang pada mengendap 4 tahun. Berarti langsung saja ditanya bunga besar bunga kan bunga total ditanya ya, bunga total sama dengan M awal triwulan ke-17 dikurangi M1. Itu berapa? Itu aja lebih mudahnya. Oke, kita mulai dari pertama karena ini banyak jadi saya akan singkat. Nilainya adalah gini. Bunga ke-1 sama dengan M1 kali N per 100 N% ya, itu sama dengan 50 juta dikali dengan 1,5 per 100 sama dengan uang nolnya 2, 1, 2. Nah, 1,5 itu 75. Ini buang nol satu lagi, apa yang hilang? Jadi 750.000. Tambah 750.000 sehingga M2 sama dengan 50.000 tambah 750.000 jadinya 50 juta tambah 750.000 ya, jadinya 50.750.000. Oke, selesai yang itunya. Selanjutnya kita masuk ke bunga akhir tahun kedua. Berarti M2 kali N persentase saja langsung 50.750.000 dikali 1,5 per 100 sama dengan buang nolnya langsung 3, ini yang belakang. Berarti nilainya adalah 761.250. Nah, berarti modal awal ketiga itu sama dengan ini tambah ini, jadinya 51.511.250. Lanjut, bunga ketiga sama dengan M3, bunga akhir tahun ketiga ya, dikali N persentase. Pakai sendiri tadi ya, pakai dulu. Sama dengan 51.511.250 dikali 1,5 per 100 itu sama dengan, ini ada komanya, langsung saja dapat 767.668,75 sehingga nilai modal awal tahun ke semester keempat triwulan keempat, bukan tahun ya, triwulan keempat itu sama dengan 52.283.918,75. Lanjut, bunga ke akhir triwulan keempat sama dengan ini ya, M4 kali N persentase sama dengan 52.283.918,75 dikali 1,5 per 100 itu sama dengan 784.258,78 sehingga nilai dari bunga nilai dari modal awal triwulan kelima adalah 53.68.177,53. Lanjut, bunga
akhir triwulan kelima sama dengan modal awal kelima kali N persentase, itu sama dengan 53.068.177,53 dikali 1,5 per 100, itu sama dengan nilainya adalah 796.022,66, sehingga nilai modal awal triwulan ke-6 sama dengan 53.864.200,19. Lanjut, bunga akhir triwulan ke-6 adalah modal awal ke triwulan ke-6 dikali N persentase, itu sama dengan 53 juta ya. 53.864.200,19 dikali 1,5 per 100, itu sama dengan nilainya adalah 807.960,00. Jadi ini nilai modal awal triwulan ke-7 adalah 54.672.163,19. Lanjut, bunga akhir triwulan ke-7 sama dengan modal awal 7 kali N persentase, itu sama dengan 54.672.163,19 dikali 1,5 per 100, itu sama dengan, ini dapat nilai 7 adalah 820.082,45. Jadi nilai modal awal triwulan ke-8 adalah dapat nilai awal triwulan ke-8 55.492.245,64. Nah, sekarang bunga pada akhir triwulan ke-8 panjang ya. Itu sama dengan modal awal triwulan ke-8 dikali N persentase, itu sama dengan 55.492.245,64 dikali 1,5 per 100, itu sama dengan dapat nilainya adalah 833.383,68. Di nilai modal awal 9 semester ke-9 adalah 56.324.629,32. Jadi kita bisa tahu bunga akhir semester ke-9 itu sama dengan modal awal ke-9 kali N persentase, sama dengan 56.324.629,32 dikali 1,5 per 100, itu sama dengan 864.869,44. Di nilai modal awal semester triwulan ke-10 adalah 57.169.498,76. Bunga akhir triwulan ke-10 adalah modal awal ke-10 kali N persentase, itu sama dengan 57.199.498,76 kali 1,5 per 100, itu sama dengan nilainya berarti bunga ke-10 adalah 857.542,48. Nah, berarti modal awal triwulan ke-11 itu adalah 58.000.000
897.446,86 ya. Berarti kita bisa ngitung bunga akhir triwulan ke-11 adalah modal awal ke-11 kali N persentase. Ini nilainya adalah 58.497.446,86 kali 1,5/100. Oke, kita lanjutkan yang sebelah. Maka nih hasilnya dapat nilai 870.405.000,62. Itu menghasilkan modal awal triwulan ke-12 sama dengan 58. Oh, ini harusnya 58. Maaf. Ini modal 11 ke 58 juta. Maaf, ini salah ya. Kesalahan. Ini salah. Di modal 11 itu adalah 58 juta 27.041,24. Nah, di sini juga salah nih. Jadi 58 juta 27.041,24. Jadi hasilnya modal ke-12 adalah 58.897.446,86. Itu ya. Lanjut, sekarang bunga akhir triwulan ke-12. Nah, gitu, Mbak. Oke, kita cari nilainya. Modal awal triwulan ke-12 kali N persentase sama dengan 58.897.446,86 dikali 1,5/100. Itu sama dengan dapat nilainya 883.461,70. Jadi modal awal triwulan ke-13 itu sebesar 59.780.908,56. Lanjut, bunga akhir triwulan ke-13 itu sama dengan modal awal triwulan ke-13 dikali N persentase. Itu sama dengan 59.780.908,56 dikali 1,5/100. Berarti hasilnya itu adalah 896.713,63. Sehingga modal di awal triwulan ke-14 adalah 60.677.622,19. Lanjut, bunga akhir triwulan ke-14 adalah modal 14 awal ke-14 kali dengan N persentase. 60.677.622,19 dikali 1,5/100. Itu nilainya adalah 910.164,33. Sehingga modal awal triwulan ke-15 adalah 61.587.786,52. Nah, bunga akhir triwulan ke-15 sama dengan M15 dikali N persentase itu sama dengan 61.587.786,52 dikali 1,5/100. Itu sama dengan 923.000
816,80. Sehingga nilai modal di triwulan ke-16, nah dikit lagi ya, satu lagi ya, adalah modal di triwulan ke-16 adalah 62.511.603,32. Dan ini adalah bagian yang terakhir. Bunga di akhir triwulan ke-16 adalah modal ke-16 dikali N persentase. Di 62.511.603,32 dikali 1,5/100. Itu hasilnya adalah 937.674,05. Sehingga modal 17 adalah ini tambah ini menjadikan nilai 63.449.277,37. Sehingga sehingga bunga total sama dengan 63.449.277,37 dikurangi dengan 50 juta. 63 juta tadi ya. Jadi nilainya adalah 13.449.277,37. Nah, inilah bunga totalnya. Oke, telah dia pembahasan secara terperinci untuk pembahasan soal nomor 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.